Halo, kembali lagi di GPMD Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk sebab PK. Nah, di sini kakak sudah sediakan beberapa soal. Untuk pembahasan soalnya, langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, soal yang pertama di sini jika X adalah bilangan bulat genap ya, jadi X-nya itu genap teman-teman ya, dan Y-nya itu adalah bilangan bulat ganjil, manakah dari berikut ini yang merupakan suatu bilangan bulat genap? Tulis dulu X-nya itu genap ya teman-teman. Oke, kemudian Y-nya itu adalah ganjil ya. Pertanyaannya mana yang menghasilkan genap? Oke teman-teman, di sini operasi A itu yang dikuadratkan dulu teman-teman ya. Dikuadratkan ya, berarti kalau misalkan dia genap dikuadratkan, tetap dia bakal menjadi genap ya. Jadi genap kali genap itu hasilnya genap teman-teman ya. Genap dikali genap, genap dikali genap hasilnya adalah genap. Jadi genap kali genap ini pasti hasilnya genap. Contoh 2 kali 2, 4 kali 4, 16 genapan. Nah genap kemudian dikurangkan dengan yang ganjil, pasti hasilnya jadi ganjil dong ya, karena yang awalnya genap diambil ganjil, berarti sisanya bakal jadi ganjil. Contoh 4 dikurangi 1 jadi 3, berarti ini hasilnya akan menjadi ganjil ya, ganjil. Ini salah, berarti kalau option A salah, ini udah nggak mungkin benar ya, ini pasti salah, ini salah. Coba kita coba option yang B ya teman-teman. Coba di sini adalah genap kali genap kayak tadi ya, kan genap dikuadratkan ya, jadi tetap yang diutamakan itu yang bentuknya kuadrat dulu ya, baru perkalian. Jadi ini hasilnya genap ya, genap. Genap dikalikan dengan ganjil. Nah sekarang genap dikalikan dengan ganjil. Contoh misalkan 4 dikali 3, hasilnya apa? 12. Ya betul ya, genap dikalikan dengan ganjil itu bakal selalu genap ya, berapapun, karena ibaratnya si genap ini bakal dikalikan atau dijumlahkan beberapa kali. Misalkan 4 kali 5, berarti 4-nya ada 5 gitu kan. Ya tetap aja genap, 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 semuanya genap ya. Jadi genap dikali ganjil itu tetap hasilnya bakal menjadi genap teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ini hasilnya genap ya. Karena genap dikalikan dengan ganjil itu hasilnya bakal jadi genap. Kecuali kalau ganjil dikalikan dengan ganjil itu tetap hasilnya bakal menjadi ganjil ya. Contoh misalkan 3 dikalikan dengan 5, 15 ganjil. 3 dikalikan dengan 9, 27 ganjil gitu ya. Jadi selama dia genap dikali genap itu bakal menjadi genap ya. Terus genap dikalikan dengan ganjil itu tetap menjadi genap, sedangkan ganjil dikalikan dengan ganjil itu akan menjadi ganjil ya gitu. So jawabannya langsung ketemu dong ya, karena kita pengennya kan yang genap. Ya udah option yang B. Ini nggak usah kita cek teman-teman ya. Atau kalau misalkan kita pengen cek genap ditambah dengan ganjil ya. Contoh 4 ditambah dengan 3, hasilnya bakal menjadi ganjil ya. Kalau ini genap dikuadratkan tetap jadi genap, genap ditambah ganjil. Nah sama kayak ini kasusnya ya, genap tambah ganjil akan jadi ganjil. Jadi cukup jelas option yang mana yang paling tepat, itu option yang B. Oke, next. Ini sebuah silinder memiliki radius 2 meter. Silinder itu kan berarti tabung ya, radiusnya itu jari-jarinya 2 meter, tingginya itu 5 meter teman-teman. Jika silinder tersebut telah terisi air 40% ya, berapa meter kubik lagikah silinder tersebut harus diisi dengan air? Jadi kita cek aja ya, ini volume keseluruhan daripada silinder teman-teman ya. Volume daripada silinder atau tabung adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya lingkaran berarti PR kuadrat dikali tingginya T. Pi-nya itu nggak usah diapa-apain karena di opsi juga masih dalam bentuk pi. R-nya itu adalah 2 kuadrat dikalikan 5 ya, berarti pi dikalikan dengan 4 dikalikan 5, berarti jadinya 20 pi teman-teman ya. Nah dia terisi 40% ya, berarti sisanya berapa persen? 100 dikurangi 40%, berarti sisa volumenya adalah 60% lagi teman-teman ya, karena 100 dikurangi 40, 60% dari 20 pi ya, dari total volume gitu. Nah 60% kan 0,6 ya, 0,6 dikalikan dengan 20 pi, 0,6 dikali 20 itu 12 pi ya. Jadi jawabannya cukup jelas, option yang D. Oke, lebar sebuah persegi panjang dinaikkan 25%, berarti misalkan gini,
awalnya itu lebarnya L ya. Oke. Kemudian dinaikkan 25%, jadinya 100 ditambah 25%, jadinya 125% ya. Yang awalnya 100%, ini 100%, jadinya 125% lebarnya ya daripada yang awal. Kemudian tingginya tidak diubah ya. Oke, tingginya tidak diubah, berarti ini mungkin tinggi ya. Kita misalkannya T, berapa persentase perubahan luas dari semula? Oke, yang awalnya luasnya tinggal kalikan aja. Ini kan 100% kan 1 ya. L kali T berarti LT. Sedangkan yang baru adalah ini 1,25 teman-teman ya. Jadi 1,25, 125 dibagi 100 jadinya 1,25 LT. Berarti berapa perubahannya? Ya udah, persentase perubahan, ya udah, rumusnya kan simple aja. Tinggal berapa perubahannya dibagi awal gitu ya. Oke, berapa pertambahannya dibagi awal? Perubahannya berapa? Ini 1,25 dikurangi 1. Ya udah 0,25 kan? Perubahannya 0,25 LT dari yang awalnya luasnya LT, 1 LT. Coret-coret, jangan lupa dikalikan dengan 100% karena bentuknya persentase. Berarti 100 dikali 0,25 itu 25%. Jadi perubahannya atau penambahannya 25%. Tetapi luas akhirnya 125 gitu ya. Persen ya dari yang awal, tapi penambahannya hanya 25%. Jadi harus hati-hati ada kata-kata perubahan atau penambahan luas. Next, sebuah dadu dilempar secara sembarang, probabilitas atau peluang mata dadu akan menunjukkan bilangan prima. Oke, satu dadu itu ya, itu dia NS-nya ada berapa sisi? Ada 6 sisi ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang diinginkan itu yang muncul bilangan prima, yaitu berapa? Ketika satu kali lempar, yang bilangan prima itu adalah 2 kemungkinannya, kemudian 3 atau 5. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri atau dibagi 1 ya. Dimulai dari angka 2 ya. Jadi 1 nggak masuk bilangan prima. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi untuk peluang itu tinggal kita bagi aja kejadian yang diinginkannya terhadap kejadian total. Nah, gitu kan. Berarti yang diinginkan ada berapa nih? Ada 3 kemungkinan. Kalau nggak 2, 3, 5 kan pengennya. Dari berapa kemungkinan? 6 ya. Jadi ini peluangnya adalah 0,5 atau setengah ya, 3 bagi 6. Oke, jawabannya adalah option yang B. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk subbab PK. Nah, di sini kakak bakal kasih satu latihan soal ya. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.